Lalu kenapa kita masih hidup? Kalau dikatakan kita hidup karena rajin olahraga, berapa banyak orang selesai jogging meninggal dunia? Kalau dikatakan hidup itu karena rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna, berapa banyak bapak ibu dokter yang sangat teliti menjaga kesehatannya meninggal lebih dulu dari kita. Lalu kenapa kita masih hidup? Apa yang membuat kita hidup? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk yang disuruh dibaca sebelum tidur malam, 30 ayat menjaga selamat dari azab kubur. Jawabannya adalah Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya kekuasaan rugi, rakyat jelata makin rugi. Yang beruntung siapa? Illalladzina amanu, orang yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukupkah hanya iman saja? Wa amilus shalihat, dia tidak hanya sekedar beriman, tapi dia beramal saleh. Dan orang itu tidak egois, dia tidak berpikir yang penting aku sudah selamat, yang penting saya sudah beramal. Wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq, mengajak kawan, jiran, tetangga, kawan, sahabat, sekantor, satu alumni, mengajak orang-orang yang ada sekeliling untuk beramal soleh. Amal itu ada 4. Amal yang pertama amal badan, tegak, ruku, sujud. Itulah dia amal-amal kita dalam tarawih. Selesai tarawih, witir, selesai witir, tadarus, baca Quran. Ini namanya amal badan. Yang kedua adalah amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini amal harta. Yang ketiga adalah amal lisan. Ketika kita berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, lisan kita sedang bergerak, berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalud du'a seafdal doa alhamdulillah. Amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada amal yang tidak berbunyi dan tidak bersuara, tidak mengeluarkan darah dan harta. Kalau orang yang sholat nampak dia tegak ruku dan sujud. Kalau orang yang bersedekah nampak dia membangun pesantren, membangun masjid. Kalau dia membaca Quran beramal lisan nampak bersuara. Tapi ada amal yang tak bersuara, dia adalah amal hati, ikhlas, ridha menerima takdir Allah, sabar menerima ketetapan Allah. Begitulah adilnya Allah. Karena tak semua orang punya harta. Seandainya yang masuk surga itu hanya amal harta, bagaimana dengan orang yang tak punya harta? Seandainya yang masuk surga itu hanya amal badan, bagaimana dengan orang yang sakit? Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Yang terbaring di rumah sakit, dia masih bisa berzikir. Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu basah menyebut nama Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana dengan orang yang koma? Dia tidak bisa berzikir, tapi hatinya dia tetap sadar, telinganya tetap mendengar, sehingga ketika orang berkunjung mendoakannya di telinganya, ya Syafi, wahai engkau yang maha menyembuhkan, ya Kafi, engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Dia tak bisa lagi berkata-kata, air matanya meleleh. Kenapa air matanya meleleh? Karena air mata itulah respon terakhir menjelang malaikat maut datang. Bagaimana amalnya?
amal badan tidak bisa, amal harta tidak bisa, amal lisan lidah tidak bisa. Dia beramal dengan hati, hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah karena dia masih bisa mengingat Allah. Hatinya masih tetap ridha kepada takdir Allah karena ini semua adalah ketetapan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca, mari kita lihat diri kita, apa yang kita punya. Kita masih punya badan, masih ada kesempatan malam 24, 25, 26, 27 beriktikaf, ramaikan masjid, masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kalau kebetulan pagi sholat sunat isyraq dan duha, kalau kebetulan malam sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud. Seandainya tidak terikat dengan apapun, masih ada sholat sunat mutlak 2 rakaat. Selesai sholat sunat, duduklah membaca Al-Quran. Sudah rasa-rasa cukup baca Quran, duduklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zikir. Berapa jumlah zikirnya? 100, 1000. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah, zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Berkaca, pandang diri baik-baik. Kalau ada harta, ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau berikan pakaian lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, itulah menjadi bekal untuk hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diwakafkan bekal untuk hari esok yang lebih lama daripada kehidupan dunia. Umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'in, 60, 70. Jarang sekali yang melampaui itu. Makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, makin hebat penyakit, kematian tak terelakkan. Apa yang kita bawa? Orang-orang yang mati itu ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Semua mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami walaupun sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau kalian diberi kesempatan hidup sekali lagi, kalian mau apa? Mereka menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau haji? Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau umrah? Mengapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah mengalir ke liang lahat. Nanti pahala haji setelah hisab hari kiamat, tapi pahala sedekah, membangun pesantren, anak-anak menghafal Quran, pagi, petang, siang dan malam, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air. Buatkan sumur bor, sumbangkan WC toilet, sumbangkan kelas dan asrama. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiahkan sebagai bakti kepada almarhumah ibu yang melahirkan, membesarkan, menyusukan. Tetes peluh keringan air mata, meregang nyawa, sobek dagingnya saat mengeluarkan kita. Bagaimana kita membalasnya? Mereka sudah menghadap Allah. Caranya bersedekah, niatkan, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Tapi amal yang tak bisa dilakukan orang yang tak punya harta, badan pun sakit-sakitan, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun, apalagi kamu yang belum dapat penghuni surga? Semua sudah kuberi. Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat. Apa dia? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu ya Allah. Kata Allah, yang mendapat ridhaku cuma satu, mereka yang ridha menerima takdir keputusanku. Inilah yang paling berat. Banyak orang ikhlas memberikan hartanya, banyak orang yang tulus memberikan darahnya untuk jihad fisabilillah, tapi kalau sudah menerima takdir Allah, berat rasa hati menerimanya.
Wasta'inu bis sabri was shalah. Ridho itu hanya bisa ditolong dengan banyak-banyak sabar dan banyak-banyak salat. La haula wala quwata illa billahil ali.